Hai teman-teman, kembali lagi sama gue Kezia di Bagimu, Bagi-Bagi Ilmu. Jadi di sesi sebelumnya kita bahas tentang matematika dasar dalam bahasa Jerman. Dan sekarang kita akan lebih bahas tentang pelajaran kimia. Jadi di materi pertama kayak kita akan lebih bahas tentang unsur senyawa campuran dalam bahasa Jerman. Jadi Stoffe, benda itu kita bisa klasifikasikan jadi dua. Pertama itu ada Reinstoffe, yaitu yang murni, dan kedua adalah Gemische, itu adalah campuran. Terus Reinstoffe ini kita bisa bagi lagi. Pertama kita ada Elemente, itu unsur-unsur murni yang biasa ada di tabel periodik itu. Terus yang kedua kita ada Verbindung, itu hasil dari reaksi kimia jadi senyawa. Terus yang ini Gemische, campuran, itu kita bisa bedakan juga jadi dua. Pertama itu campuran yang homogen, kita bilangnya homogene Gemische. Yang kedua itu yang campuran yang kita bisa lihat secara kasat mata partikelnya atau yang tidak tercampur secara benar, secara sempurna, itu kita bilangnya sebagai heterogemische. Jadi kita akan bahas satu-satu, dan pertama mulai dari Elemente. Elemente itu unsur murni di alam dan biasa udah ditulis di sistem periodik. Sebagian besar tuh mirip sama yang bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, cuma beberapa ada yang ada nama Jermannya sendiri. Misalnya pertama kita ada Wasserstoff. Wasserstoff itu hidrogen, dan harus hati-hati karena kalau ngerjain soal dulu suka kebalik Wasserstoff dan Wasser. Satu itu unsur yaitu hidrogen, satu lagi itu udah senyawa gitu, air H2O. Terus hati-hati. Terus ada lagi Stickstoff. Stickstoff itu nitrogen. Sauerstoff itu oksigen. Terus ada lagi sulfur, di sini dibilangnya Schwefel. Eisen itu besi. Beberapa ada yang cuma cara bacanya beda, kayak misalnya Kupfer. Dan perak itu bacanya silver, pakai B. Selanjutnya kita ada Verbindung atau yang dikenal dalam bahasa Indonesianya sebagai senyawa. Jadi Verbindung ini terbentuk dari reaksi kimia antara dua atau lebih unsur. Jadi beberapa itu hasil misalnya antara unsur logam dan non-logam, atau dari beberapa asam yang kita kenal gitu. Jadi mumpung bahas ini, gue bakal kasih tahu beberapa nama senyawa yang kita kenal sebagai asam, dan itu namanya lumayan aneh. Jadi misalnya kalau ya yang masih umum ini sih ada garam, itu NaCl, kita sebutnya sebagai Kochsalz, itu garam dapur, jadi masih masuk logika. Cuma ada beberapa nama asam yang namanya bener-bener beda banget. Contohnya itu nitrat. Nitrat kan NO3-. Kalau misalnya Indonesia kita bilangnya asam nitrat. Kalau di sini kita bilangnya sebagai Salpetersäure. Itu benar-benar beda banget namanya. Jadi kita tahu nitrat, kita juga tahu nitrit. Nitrit itu NO2-. Jadi NO2-, kalau Indonesianya kita bilangnya asam nitrit. Di sini kita bilangnya sebagai Salpetrigersäure. Jadi yang satu namanya Salpetersäure, yang kedua namanya Salpetrigersäure. Selanjutnya kita ada juga asam yang namanya asam asetat. Di sini kita sebut sebagai Essigsäure, yaitu CH3COOH. Yang namanya cukup beda ada juga sulfat. Sulfat kita bilangnya juga di sini sulfat. Tapi di Indonesia kita bilangnya asam sulfat, di sini kita bilangnya Schwefelsäure. Terus kalau ada sulfat, ada juga kita tahu sulfit. Ya kita di Indo tinggal bilang asam sulfit gitu kan. Kalau di sini kita bilangnya sebagai Schwefelsäure. Jadi ada satu namanya Schwefelsäure, satu lagi Schwefelsäure. Jadi tambahan buat nama-nama yang tadi di atas itu, ada lagi namanya asam karbonat. Yang kalau di sini di Jerman kita kalau beli air itu ada yang stilles Wasser, yaitu air yang biasa. Kayak di Indonesia ada lagi air yang ada sodanya, kayak sparkling water. Jadi kalau kita beli yang itu kan itu mit Kohlensäure kan. Jadi Kohlensäure itu adalah bahasa Jerman dari asam karbonat H2CO3. Tadi itu nama-nama yang cukup baru, dan selebihnya itu kita tinggal hafalin sendiri, belajar sendiri gitu. Misalnya Eisen sulfit atau apa, itu namanya kita bisa belajar sendiri. Dan yang terakhir kita ada Gemische. Gemische itu campuran, dan tadi udah kita bagi sebagai homogene dan hetero.
Jadi ada beberapa yang partikelnya bercampur secara rata dan tidak kasat mata. Ada juga yang bercampurnya sebenarnya pada prinsipnya itu tidak rata gitu. Itu yang termasuk hetero. Jadi gue bakal kasih beberapa namanya, karena di Indo kita juga ada belajar kayak emulsi gitu kan, atau larutan. Tapi di sini di Stuttgart gue juga udah belajar kata-katanya, sebutannya apa, dan gue bakal kasih tahu beberapa satu persatu. Jadi pertama ada benda padat. Kalau misalnya benda padat, yang di dalam benda padat juga ada beberapa yang bisa bercampur dengan rata, ada yang tidak gitu. Kalau yang homogennya, contohnya itu adalah campuran dari benda metal. Kalau misalnya dipanasin campur kan mereka bisa bercampur rata. Di sini nama jenis campuran seperti itu kita bilangnya sebagai legierung, di legierung. Dan itu termasuk dari homogen. Kalau misalnya yang heterogen itu namanya dari Gemenge, contohnya das Gemenge itu adalah campuran batu-batu gitu, batu-batu yang dari magma atau dari gunung-gunung gitu kan, itu kan ada campurannya gitu. Itu termasuk hetero. Lalu benda padat yang dalam benda cair, itu kalau misalnya yang homogen kita bisa bilangnya sebagai larutan, kayak kita masukin garam ke dalam air, itu homogen. Tapi kalau yang heterogen tuh misalnya kayak tinta gitu kan, itu pada prinsipnya tidak bercampur dengan rata kan, itu tinta contohnya salah satunya. Entah kenapa datanya hilang, tapi ada lagi padat dalam suatu gas, yaitu misalnya seperti asap. Asap itu kadang ada butiran-butiran debu atau padatan yang di dalam suatu gas, dan itu umumnya heterogen. Selanjutnya kita ada flusih. Jadi kalau cairan gitu jarang ada yang di dalam suatu padatan, makanya di Stuttgart juga kita nggak dikasih contoh gitu kan, benda cair apa yang ada di dalam suatu benda padat. Yang umum itu adalah misalnya benda cair dalam suatu cairan juga, dan misalnya itu kita contohnya sebagai alkohol dalam air, itu juga larutan homogen. Kalau yang heterogen itu yang biasa sering kita lihat, dan itu adalah susu. Jadi walaupun secara kasat mata kelihatannya bercampur rata, sebenarnya itu nggak campur rata gitu. Emang kecil banget nggak kelihatan, tapi itu mereka nggak bercampur rata, kayak proteinnya atau apanya itu bercampurnya nggak rata dan dia bisa ngendap gitu di bawah. Jadi termasuknya heterogen. Kita ada juga flusih yang di dalam gas forming. Jadi kalau yang flusih dalam gas itu kita bilangnya sebagai nebel atau kabut, yang kayak kita lihat embun apa gitu kan, dan itu termasuk dari heterogen. Jadi yang terakhir ada itu dari gas forming, yaitu benda yang gas. Itu juga jarang ada gitu dalam suatu benda padat, karena benda padat itu biasa udah full dan bercampurnya tidak bisa. Kalau ada pun yang kita dapat contohnya tuh misalnya kayak busa yang buat cuci piring itu kan di dalam benda padat itu sebenarnya ada rongga-rongga gitu. Jadi hitungannya kayak suatu gas di dalam padat, tapi sebenarnya kurang umum gitu, makanya jarang ketemu juga contohnya. Tapi kalau misalnya benda gas forming yang ada di dalam flusih dalam suatu cairan, itu kita bisa lihat contohnya kayak yang di Jerman, air yang bersoda itu yang mit Kohlensäure, kita bisa bilang itu sebagai Lösung, sebagai campuran larutan juga, karena gasnya itu sangat kecil gitu dan tercampur masih di dalam air ini gitu kan. Tapi ada juga gas yang heterogen, yang partikelnya maksudnya yang lebih gede gitu, yang kelihatan seperti busa gitu. Terakhir itu gas di dalam gas, dan biasa umumnya campuran antara gas sesama gas. Dan seperti yang kita lihat ini gas ini unsur-unsur di dalamnya itu benar-benar nggak kelihatan antara campuran gas. Jadi ini sangat jelas kalau itu adalah campuran homogen. Jadi itu dulu video tentang klasifikasi unsur senyawa campuran dan juga beberapa contohnya dalam bahasa Jerman. Karena banyak, sebagian besar yang udah gue sebutin itu yang menurut gue pribadi cukup baru, makanya semoga ini bisa bantu teman-teman biar nggak kaget nanti bingung namanya kok beda banget gitu. Jadi di video selanjutnya aku bakal bahas lebih tentang padat, fase padat, cair, gas, terus prosesnya itu namanya apa, meleleh, menguap itu bahasa Jermannya apa, dan ya gue bakal lebih jelasin gitu. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan
atau masih bingung gimana, boleh tulis di bawah, kali aja gue bisa bantu karena mungkin gue pernah ketemu soal atau verb begrip itu gitu. Jadi thank you udah nonton dan jangan lupa cek video selanjutnya. Bye.